Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menguatkan diri kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana kita saat sekarang ini berkumpul. Semoga setiap kali perkumpulan yang kita adakan mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, ayah bunda, tuan puan, orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tak terasa bangsa kita telah merdeka sampai pada 78 tahun. Kemudian kemerdekaan ini harus selalu senantiasa kita isi dengan hal-hal positif. Sebab perjuangan leluhur kita, para pahlawan menumpahkan darahnya, jiwa raganya hanya untuk mau melihat kita bahagia di negara kita. Olehnya itu jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada 4 perkara yang mesti kita jalani dan kita lakukan di negara kita sehingga bisa memerdekakan diri kita seadil-adilnya di negara kita. Yang pertama, hendaknya setiap dari kita meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin negara kita thayyibatun wa rabbun ghafur, maka tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kondisi demikian akan memberikan solusi terbaik untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan serta kemakmuran bangsa dan negara kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun diri kita, apapun profesi kita, dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, ketika kita mengisi kemerdekaan ini dengan iman takwa kita kepada Allah, dengan melakukan amal-amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memerdekakan kita dengan semerdeka-merdekanya. Kemudian Allah pun memberikan ketegasan di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya kita semua mengisi kemerdekaan ini dengan penuh iman takwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi Allah angkat. Lalu yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain ketika kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Bagi siapa saja yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, maka amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka berikanlah kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Berikanlah kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Berikanlah kebijakan-kebijakan yang memberikan kehidupan rakyat itu menjadi tenang dan bahagia. Oleh karena kebijakan-kebijakan itu akan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini, sehingga ibadahnya menjadi bagus, kemudian ketaatannya kepada pemimpin menjadi bagus, dan kondisi demikian akan menciptakan tanah air yang penuh dengan thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mengisi kemerdekaan ini dengan selalu senantiasa memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi bahagia, kehidupan kita akan menjadi sukses. Oleh karena kita selalu senantiasa mengingat Allah dalam kepemimpinan kita, ingat kepada Allah, maka kita ciptakan kebijakan-kebijakan yang adil dan baik kepada sesama kita.
dalam segala aspek. Ketika kita selalu senantiasa mengingat Allah, maka aspek-aspek yang kita lakukan itu akan berjalan sesuai dengan prosedur yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang keempat untuk mengisi kemerdekaan ini adalah mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama ini akan memberikan dorongan positif kepada diri kita. Karena Allah telah memberikan anugerah yang begitu baik kepada diri kita. Rasulullah SAW memberikan ketegasan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Ketika dia baik, agamanya baik, maka roda perjalanan kehidupan bangsa dan negara pasti akan baik. Kondisi demikian akan mendatangkan doa demi doa dari masyarakat bangsa ini kepada sang pemimpin yang selalu senantiasa memberikan manfaat kepada orang banyak oleh karena ilmu agama yang dia miliki, ilmu agama yang dia dapatkan, sehingga dia bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini akan mengantarkan kita semua menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah untuk melakukannya. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan hidup sukses sejahtera, di akhirat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan kita sebuah kabar gembira bahwa ketika kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama ini, Allah akan berikan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa di antara kita yang dia mengisi kemerdekaan ini dengan banyak menuntut ilmu, dengan banyak memperbendaharai dirinya dengan ilmu, khususnya ilmu agama, maka akan membekap dirinya, mengantarkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya baik. Maka kalau dia menjadi seorang yang dipercaya, diamanahi, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang baik oleh karena ilmu yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan keempat poin ini dapat kita genggam dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kemerdekaan yang baru saja kita rayakan, tepatnya di usia 78 tahun Indonesia merdeka ini, membuat kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang penuh tanggung jawab terhadap sesama kita, dan tidak pernah mau memberikan penderitaan kepada sesama kita. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa meridhai dan memberkahi kita, agar kita selalu senantiasa di jalannya, dan konsep ini akan membawa kita untuk bersama-sama memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada sesama kita, yang ujung-ujungnya akan mendatangkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita yang kita jalani di negara dan bangsa kita ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!